Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfarizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Shanti Pandiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Zaki Kustiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinky Uga Lestiarayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdhani Alfiana Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jamila. Hati Merdeka adalah film drama fiksi historis Indonesia yang dirilis tahun 2011 dan bagian ketiga dari rangkaian film trilogi Merdeka yang merupakan trilogi film perjuangan pertama di Indonesia. Hati Merdeka adalah lanjutan dari film Darah Garuda. Latar cerita film ini diambil berdasarkan masa revolusi awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1948. Cerita film ini berputar dari sekawanan karakter fiktif yang menjalin persahabatan sebagai kadet dan selamat dari pembantaian oleh tentara Belanda. Mereka kemudian berperang sebagai tentara gerilya di pedalaman dengan diwarnai konflik karena perbedaan sifat, status sosial, etnis, budaya, dan agama. Kami akan menjelaskan struktur-struktur pada film Hati Merdeka. Saya akan menceritakan orientasi pada film Hati Merdeka. Ya, pada awal film ini diceritakan awal mula waktu terjadinya peristiwa dari setelah kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945 sampai dengan Januari 1948. Yang pertama kali pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang mengakui kekalahan terhadap sekutu, yang kemudian disusul pada tanggal 9 April 1946 para pahlawan revolusioner Bandung membakar Bandung agar tidak diduduki oleh kekuasaan Belanda. Dan pada akhirnya pada bulan Januari 1948 Belanda merayakan kerajaannya, sedangkan para revolusioner Indonesia tetap bergerak menyusun rencana untuk mengusir kembali Belanda ke negara asalnya. Perlawanan bangsa Belanda yang dipimpin oleh Kolonel Reimer berlangsung tragis dan memakan banyak korban, yang akhirnya menurunkan 5 kadet yang ditugaskan untuk membunuh Kolonel Reimer. 5 kadet tersebut adalah Amir, sang kapten dari pasukan gerilya. Yang kedua adalah Marius, seorang lelaki dari keluarga Jawa Ningrat yang kaya dan berpendidikan. Dia juga seorang pemabuk yang suka berbuat onar. Yang ketiga adalah Thomas, pemuda laki-laki asal Manado yang ingin membalaskan dendam atas keluarganya. Yang keempat, Senja, yang berasal dari keluarga Jawa Ningrat yang kedua orang tuanya dibantai oleh pemberontak Indonesia karena berteman baik dengan bangsa Belanda. Dan yang kelima adalah Dayan, adalah pemuda yang berasal dari Bali, seorang pemeluk agama Hindu dan diceritakan sebagai seorang yang bisu karena lidahnya dipotong oleh tentara Belanda. Saya akan menjelaskan bagian pengungkapan peristiwa pada film Hati Merdeka. Pada film Hati Merdeka diungkapkannya peristiwa bermulai dari 5 kadet yang memiliki strategi untuk menyelesaikan misinya membunuh Kolonel Reimer. Latar awal yang tampak dalam film Hati Merdeka ialah bangsa Belanda yang tengah berkuda. Sementara 3 dari 5 kawanan kadet, Marius, Dayan, dan Senja, menyamar sebagai pelayan mereka yang merupakan salah satu bentuk strategi untuk menduplikasi peta keberadaan Kolonel Reimer. Sedangkan Kapten Amir dan Thomas bersiap untuk perlawanan di semak-semak. Singkatnya, mereka berhasil menjalankan misinya untuk menduplikasi peta keberadaan Kolonel Reimer. Setelah misi tersebut terselesaikan, mereka memberi waktu untuk mereka beristirahat. Mereka pun beraktivitas masing-masing. Fokus latar selanjutnya ditunjukkan pada saat komandan dari kawanan 5 kadet itu memberi amanat dan menunjukkan ruangan darurat. Ruangan darurat tersebut adalah tempat pasien korban perang. Komandan yang tertuju pada salah satu pasien korban
Perang Raimer di Sulawesi membicarakan kesedihan dan ketakutan para korban perang tersebut. Dari situ komandan menugaskan dengan tegas kepada kawanan kadet untuk membunuh Raimer menyelesaikan misi. Semua menyetujuinya kecuali Kapten Amir. Menurut Kapten Amir, mereka adalah pejuang kemerdekaan, bukan pembunuh. Itulah keputusan Kapten Amir. Akhirnya, sepulangnya Kapten Amir di rumah, Kapten Amir menceritakan semuanya kepada istrinya. Ia lebih memilih untuk lebih dekat dengan keluarganya daripada memperjuangkan kemerdekaan sebagai tentara yang selalu jauh dengan keluarganya. Selanjutnya, Marius, Dayan, dan Thomas sedang berdiskusi dengan peta yang telah mereka duplikasi itu. Saya akan menjelaskan bagian dari struktur rising action atau menuju konflik pada film Hati Merdeka. Pada film Hati Merdeka, rising action atau menuju konflik diawali dengan mundurnya pimpinan mereka, Kapten Amir dari Angkatan Darat menjadikan Thomas sebagai kapten baru dari kelompok kadet yang tersisa. Thomas, Marius, dan Dayan mulai menyusun strategi untuk membunuh Raimer. Seperti yang telah mereka ketahui bahwa Raimer membentuk milisi KNIL dan mengkudeta Pulau Bali. Mereka berdiskusi untuk menentukan jalur yang akan mereka lalui menuju Pulau Bali, melalui peta yang telah disalin Marius sebelumnya pada bagian orientasi. Walau tanpa kehadiran Kapten Amir, para kadet tetap melanjutkan misinya. Nah, bagian tersebut merupakan bagian rising action ke-1, karena pada bagian mundurnya Kapten Amir dari Angkatan Darat menyebabkan konflik-konflik berikutnya. Nah, lanjut. Thomas, Marius, Dayan, Senja, beserta para pasukan yang mereka bawa bergegas menuju Pulau Bali dengan menggunakan jalur laut. Saat mereka hampir sampai di Pulau Bali, mereka terkepung oleh musuh. Kapal perang musuh menembakkan meriam kepada kapal mereka. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan pengkhianatan dari pasukan yang telah mereka bawa. Saat sedang lengah, Thomas, Marius, Dayan, dan Senja hampir dibunuh oleh pasukannya. Terjadilah perlawanan dan dengan sigap menghabisi para pasukan yang berkhianat. Mereka hampir sampai di Pulau Bali. Kapal perang musuh terus-menerus menembakkan meriam. Kapal mereka meledak dan para kadet menyeburkan dirinya ke laut dan berenang hingga ke daratan. Tak sampai di situ, meriam tetap ditembakkan. Celakanya, Marius yang masih dalam keadaan mabuk terkena ledakan itu yang menyebabkan ia tak sadarkan diri. Bagian tersebut merupakan bagian dari rising action yang kedua, karena perlawanan dengan para musuh Belanda saat para musuh menembakkan kapal ke kapal mereka itu menyebabkan konflik-konflik berikutnya. Nah, 6 jam berlalu, mereka melanjutkan perjalanan. Beruntungnya, Dayan bertemu penduduk setempat yang mengatakan markas Raimer tak jauh dari tempat persinggahan mereka. Di tengah perjalanan, para kadet mendengar suara tembakan dari rumah warga. Kelompok milisi KNIL menghabisi keluarga Ida Dayu. Para kadet mulai melawan musuh untuk menyelamatkan Ida Dayu. Salah satu dari mereka, Marius, tertusuk senjata musuh dan hampir terbunuh. Ia terluka cukup parah. Para kadet yang tersisa pun menghabisi musuh. Bagian ini merupakan bagian rising action yang ketiga. Karena penyerangan pasukan milisi ke rumahnya Ida Dayu membuat terjadinya konflik-konflik berikutnya yang secara runtut. Nah, lanjut. Mereka segera menuju tempat Wayan Suta. Di kediaman Wayan Suta, Marius diberikan pengobatan. Dan Thomas bertemu dengan kapten sebelumnya. Kapten Amir mereka sedikit mengalami pergejolakan. Kapten Amir dan para kadet mulai mengajak warga Bali membentuk pasukan untuk melawan milisi KNIL. Thomas dan Kapten Amir mengajarkan cara bertarung dan membuat senjata kepada warga Bali. Kondisi Marius pun senantiasa pulih. Pagi itu, milisi KNIL datang dan menghancurkan markas para kadet dan pasukannya. Nah, rising action pada film Hati Merdeka sampai pada pagi hari saat para milisi KNIL menyerang markas kadet. Nah, bagian berikutnya merupakan konflik puncak dari film Hati Merdeka. Saya Ramdhani Alfiana Yusuf akan menceritakan bagian puncak konflik dari film Merah Putih 3 Hati Merdeka.
Puncak konfliknya diawali dari pagi hari sebelum matahari terbit. Kapten Amir dan para kadet mulai melakukan strategi yang sudah mereka atur pada malam hari. Dayu bertugas untuk mengelabui pasukan Belanda dengan berpura-pura menggendong bayi yang ternyata itu adalah sebuah senjata api. Saat pasukan Belanda tiba, Dayu langsung menembaki tentara yang ia lihat. Seketika itu juga, para pasukan yang dipimpin oleh Kapten Amir yang telah bersembunyi di dalam rumah warga ikut menyerang pasukan Belanda dengan senjata yang telah mereka miliki. Pasukan Kapten Amir akhirnya berhasil mengepung tentara Belanda dan bergegas menyerang kendaraan mereka. Namun ternyata tidak ada seorang pun di dalamnya, melainkan hanya jerami yang disusun layaknya seperti manusia. Tiba-tiba mereka dikepung oleh pasukan Reimer yang membawa tank. Pasukan Belanda pun ternyata memiliki strategi yang sama, yaitu mengelabui. Semuanya menjadi tak terkendali, bunyi tembakan menari-nari di semua dusun itu. Senja yang saat itu dikejar dan akan serang saat diselamatkan oleh Thomas. Di sisi lain, Marius dan kolonel Belanda beradu satu lawan satu, saling menadahkan pelatuk dan juga adu fisik. Karena kecermatan Marius dalam melihat peluang bergunanya benda-benda di ruangan tersebut, ia mengampaskan pasir ke mata kolonel Belanda tersebut dan saat itu juga menembakkan peluru tepat ke bola matanya. Kapten Amir dan Pawayan berusaha menembak salah satu pasukan Belanda yang membakar desa dengan mengalihkan perhatiannya. Pada saat pasukan Belanda tersebut lengah, ia tumbang ditembak oleh Kapten Amir, namun Pawayan pun lengah dan meninggal ditembak oleh pasukan Belanda. Thomas dan segerombolan pasukannya bergegas menuju biang dari penyerangan ini, Reimer. Di sana mereka menyerang hanya menggunakan bambu runcing, namun Thomas berhasil membuat Reimer kewalahan. Thomas pun mengambil alih tank yang dipakai oleh Reimer dan mengepung Reimer sampai ke jurang dekat pantai. Kenapa bagian ini disebut dengan puncak konflik? Karena di sini semua strategi yang telah direncanakan oleh Kapten Amir dan juga rekan-rekannya tercurahkan dan juga terlampiaskan. Dan juga pada bagian ini banyak sekali peristiwa-peristiwa pembunuhan yang sangat mengagetkan hati, mengejutkan jiwa, dan membakar kalbu. Saya akan menjelaskan bagian resolusi pada film Hati Merdeka. Thomas dan kawan-kawan sampai di Bali dan bertemu dengan Letkol Wayan Suta. Sesampainya mereka di sana, Amir ternyata telah sampai di sana lebih dahulu. Kemudian, Amir dan kawan-kawan berhasil melatih pria Bali untuk persiapan menyerang pasukan Kolonel Reimer. Selama penyerangan, mereka sempat kewalahan karena pasukan Kolonel Reimer memiliki alat perang seperti tank dan alat penyembur api yang mereka tidak miliki. Meskipun sudah banyak pejuang Bali yang gugur, termasuk Letkol Wayan Suta, tapi Amir, Thomas, Dayan, Marius, dan Senja tetap semangat untuk menyerang. Setelah itu, datang juga bala bantuan dari warga Bali yang pernah mereka latih. Akhirnya, Kolonel Reimer dapat ditangkap hidup-hidup dan akan diadili di pengadilan internasional. Saya akan menjelaskan koda pada film trilogi Merah Putih 3 Hati Merdeka. Latar belakang film ini dikemas apik oleh sang sutradara menjadi sebuah film syarat makna dan pesan yang baik untuk dijadikan pelajaran bagi siapapun yang menontonnya. Sebuah potret drama kehidupan di negara ini yang seharusnya bisa terselesaikan dengan indah jika saling menghargai satu sama lain. Sebuah sikap saling memahami sangat dibutuhkan dalam memandang keberagaman yang ada di Indonesia. Pada satu scene, mereka berdoa meminta mukjizat dari Tuhan mereka masing-masing. Dari sini nampak pluralisme agama yang saling bertoleransi. Film ini juga menghadirkan tentang kesetaraan gender, tetapi mereka tidak lupa identitas sebagai perempuan ditunjukkan dengan berpakaian kemben dan rok panjang kain batik. Ini menunjukkan perempuan tidak lemah dan tetap konsisten dalam identitas mereka sebagai perempuan. Latar belakang masalah keluarga dan beberapa ideologi juga berpengaruh menggerakkan individu dalam keberanian. Pesan yang ingin disampaikan adalah perempuan dapat ikut serta dalam peperangan dan memiliki keberanian. Aksi heroik yang dilakukan 4 tentara dengan persediaan senjata modern yang terbatas dan bantuan belasan warga desa dengan semangat kemerdekaan yang berkobar-kobar dan strategi yang matang, mereka mampu mengalahkan pasukan tentara Belanda yang membawa tangki bensin ke satu markas, meski jumlah tentara Belanda jauh lebih banyak. Sisi dramatis, mengharukan, dan syarat muatan pesan dalam film ini adalah rasa nasionalisme dan kebinekaan yang tertanam dalam hati dan sikap para tentara Indonesia telah melampaui pertentangan perbedaan latar belakang suku, status, dan agama demi satu tujuan bersama, merdeka.
Suatu sikap yang harus kita pupuk pada diri kita yang hidup di masa sekarang, yang mendapat buah kemerdekaan dari para pejuang kita, supaya konflik kesukuan, agama, dan kepercayaan tidak lagi menodai kerukunan bangsa kita.